Apa sih chatbot itu? Jadi chatbot itu sebenarnya program otomatis ya yang dirancang untuk membalas pesan secara otomatis melalui aplikasi WA. Sebenarnya tidak hanya aplikasi WA, kalau kita nanti menggunakan yang premium itu juga bisa dilinkkan dengan semacam kayak Facebook Messenger, kemudian Instagram DM, kemudian ada Telegram dan lain sebagainya. Jadi chatbot ini bisa untuk menjawab pertanyaan, memberikan informasi, melayani pelanggan, hingga memproses pemesanan ya, tanpa perlu interaksi manusia secara langsung. Nah, ketika kita mengambil aktualisasi berupa chatbot, ini sudah memenuhi unsur-unsur aktualisasi ASN berakhlak. Yang pertama yaitu akuntabel, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan ya. Jadi dengan adanya chatbot ini, responnya yang tadinya hanya dilayani di jam kerja, sekarang bisa dilayani 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus antri dan datang langsung ke kantor. Masyarakat bisa mendapatkan informasi seperti layanan KTP, KK, akte kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan kenyamanan, kepastian, dan kepuasan masyarakat. Yang ketiga itu akuntabel, yang kedua yaitu akuntabel. Dengan adanya layanan chatbot ini jawaban di pesan WA itu bisa sesuai SOP ya, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi jawabannya itu sudah kita siapkan dengan kata kuncinya. Jadi tidak ada lagi misalkan yang membalas WA itu, kadang itu kalau misalkan lagi marah jawabannya nggak enak, kadang kalau lagi istilahnya lagi bombong gitu, jawabnya lebih enak dan lain sebagainya. Dengan adanya chatbot ini jawabannya bisa standar sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian kompeten ini, dengan adanya chatbot ini kita bisa menguasai ya materi administrasi kependudukan, atau dalam hal ini adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam unit kerja. Kemudian jika teman-teman mengambil chatbot ini juga, teman-teman selaku CPNS bisa menunjukkan kemampuan digital dan inovatif. Kemudian sikap yang keempat yaitu harmonis. Dengan adanya chatbot ini kita bisa menggunakan bahasa yang ramah, sopan, dan mudah dimengerti oleh kalangan. Bahkan kalau misalkan kita menggunakan ini ya berbasis AI, kita bisa setting bahasanya menjadi bahasa daerah masing-masing. Misalkan bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Batak, dan lain sebagainya itu bisa. Sayangnya untuk yang berbasis AI saat ini kayaknya sedang ditutup ya teman-teman ya. Jadi agak kesulitan kalau kita pakai yang berbasis AI. Kemudian yang kelima adalah loyal. Dengan adanya dengan adanya chatbot eh, ini bisa mendukung visi misi instansi dalam memperluas digitalisasi layanan publik ya. Kemudian menunjukkan komitmen kita sebagai ASN terhadap kemajuan organisasi. Kemudian sikap core value ASN berikutnya yaitu adaptif. Dengan adanya chatbot ini kita memanfaatkan teknologi WA dan chatbot yang relevan di era digital. Apalagi sekarang sedang digalakkan pemerintahan digital ya teman-teman ya. Kemudian core value berikutnya yaitu kolaboratif. Dengan pengembangan chatbot ini kita melibatkan tim teknis baik di unit kerja seperti Dukcapil, kemudian masukan dari masyarakat dan tim yang ada di Kominfo. Sebentar saya add dulu teman-teman yang belum masuk ya. Ini saya udah bilang, jadi kalau mau masuk sebelum jam 10 ya teman-teman ya. Nanti saya nge-add-nya agak delay 2 menitan. Jadi harus nunggu dulu. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi penggunaan chatbot ini di setiap unit kerja itu bisa diterapkan ya teman-teman ya. Sebagai contoh, kalau kita bekerja di BKPSDM, itu kan kadang ada ini ya pengadaan CPNS maupun P3K ya.
mengenai pendaftaran, pengumuman, jadwal seleksi, kelulusan, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat hektik sekali ya. Banyak yang tanya langsung ke WA. Nah, kan nggak mungkin kalau misalkan kita menjawab ini ya, menjawab secara cepat karena terlalu banyak kalau berbasis WA. Jadi solusinya ya salah satunya kita bisa menggunakan chatbot. Jadi kalau misalkan pertanyaan-pertanyaannya di luar konteks, ya nanti chatbotnya nggak mau jawab. Tetapi kalau ada informasi-informasi yang bisa disampaikan, ya chatbotnya akan menjawab. Kemudian ini juga bisa teman-teman gunakan ya chatbot ini, misalkan ada pembagian SK. Nah, SK P3K maupun SK CPNS sekarang kan berbasis digital semua ya, berupa PDF ya teman-teman ya. Kalau kita mau membagikan file PDF seperti itu kan sangat riskan ya kalau misalkan kita sebar melalui grup. Jadi biar mudah, kita bisa menggunakan chatbot ini untuk membagikan SK. Tentunya bisa menggunakan yang berbasis spreadsheet. Nah, di spreadsheet itu nanti kita tinggal ketikkan kata kuncinya, biar masing-masing PNS mengetikkan kata kuncinya sendiri. Kemudian kalau misalkan kita di puskesmas dengan adanya chatbot ini, kita bisa menginformasikan jam layanan poliklinik, kemudian rawat inap, kemudian jadwal daftar dokter ya, kemudian hasil laboratorium, IGD, jadwal imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan teman-teman di Dinas Pendidikan, ini kan yang sering masuk adalah SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru. Nah, ini bisa teman-teman gunakan ya untuk memberikan informasi pengumuman, baik itu berupa jalur domisili, jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, mana yang sudah masuk itu berapa, mana yang nggak keterima, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman gunakan chatbot ini di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau teman-teman di Dinas PTSP, ini bisa teman-teman untuk memberikan informasi jam layanan, daftar layanan, persyaratan layanan, dan lain sebagainya.